Halo, selamat pagi anak-anak siswa-siswi sekalian yang hebat, yang luar biasa. Ya, semoga semuanya tetap semangat, tetap gembira, bersukacita. Nah, karena itu yang paling penting anak-anak. Konon kata orang ya, kalau kita selalu dalam kondisi penuh semangat, penuh sukacita, gembira, maka sesungguhnya separuh dari pekerjaan kita itu sudah selesai anak-anak. Meskipun itu kenyataannya kita belum mengerjakan apa-apa, tapi dengan hati yang gembira, sesungguhnya pekerjaan kita itu telah separuh terselesaikan. Luar biasa bukan kalau kita selalu gembira? Nah, itu ya, diingat-ingat. Oke, anak-anak sekalian, perkenalkan saya Bapak Robertus Moses, guru seni budaya di SMPK Widyatama Batu. Hari ini Pak Moses akan mengajar anak-anak kelas 7 dengan tema seni musik ya. Ini temanya secara umum, anak-anak seni musik ya. Nah, kalau kita mendengar kata seni dan musik, itu apa kira-kira yang ada dalam benak kalian? Ya, coba kalian bayangkan, pikirkan. Biasanya kalau mendengar kata seni dan musik, itu apa yang terbayang dalam benak kita, dalam otak kita ya? Ya mungkin ada yang menjawab alat musik Pak, misalnya gitar, piano, gitu. Atau ada juga yang langsung berpikir nyanyi Pak, misalnya tes vokal Pak, gitu. Ya semuanya benar ya anak-anak. Semuanya tidak ada yang salah. Nah, hari ini kita mau mendalami apa itu seni musik, apa pengertiannya, apa fungsinya, dan apa saja yang terkandung dalam tema seni musik ini. Baik anak-anak, kita langsung saja ya. Pak Moses akan mulai dari pengertian terlebih dahulu. Jadi ini Pak Moses kemukakan pengertian dari para ahli ya. Menurut tokoh yang bernama Ortiz ya, musik itu adalah kekuatan dasar yang sangat efektif untuk menenangkan dan mendatangkan inspirasi bagi banyak orang. Nah, ini menurut Ortiz. Kalau kita pikir-pikir benar juga, ada banyak orang yang terinspirasi, yang tergerak hatinya, yang merasa hidupnya semakin bergairah, bersemangat karena mendengar musik, ya toh? Benar itu, tidak salah. Nah, lalu ada lagi menurut tokoh lain, menurut Jamalus, ya, musik adalah suatu hasil karya seni bunyi, ya, hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik seperti irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Nah, ini ada semacam pengungkapan cita rasa seseorang ketika dia membentuk musik atau lagu ya. Dan itu benar anak-anak. Coba kalian sesekali ciptakan lagu dengan musiknya. Nah, itu kan pasti berasal dari perasaan kita, suasana hati kita. Persis seperti yang dikatakan Jamalus ya. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur seni musik. Nah, unsur-unsur yang terkandung dalam seni musik yaitu apa saja? Pertama, yang paling jelas itu tentu suara ya. Suara adalah unsur yang paling dasar dari seni musik ya. Nah, menurut Johann misalnya, salah satu tokoh juga, suara adalah perubahan gerakan udara yang memiliki panjang gelombang maupun periode dalam frekuensinya. Suara itu maksudnya bukan hanya bunyi, tapi juga dia menghasilkan suara yang pendek atau panjang dan memiliki frekuensi tertentu ya. Suara misalnya kalau Pak Moses contohkan gini ya. Ini ada gitar. Ini suara, belum dinadakan, belum dibunyikan. Nah, kalau pakai nada, pakai kunci, ini nada G. Nah,
suara seperti ini ya. Ini yang paling dasar dalam seni musik. Lalu ada juga nada. Nah, nada itu juga salah satu unsur yang sangat penting dalam seni musik ya. Nada itu bisa nada A, nada G, nada E, nada D. Nah, ada juga nanti nada minor, mayor. Kalau minor misalnya contohnya seperti ini. Ini B minor. Ini A minor. Kalau mayor misalnya G, C, D. Nah, ini dasar ya. Unsur-unsur dasar dalam musik, dalam seni musik. Berikutnya adalah yaitu melodi. Nah, melodi itu juga adalah rangkaian tinggi rendahnya nada yang berbunyi atau dibunyikan. Ini misalnya kalau melodi itu orang biasanya pakai senar, tidak dibunyikan secara bersama begini, tetapi dibunyikan satu senar misalnya. Melodi itu begini misalnya. Nah, ini melodi, mulai dari yang paling rendah sampai tinggi. Nah, itu melodi ya anak-anak misalnya. Lalu ada unsur keempat yang berikutnya adalah irama atau ritme. Jadi musik itu ternyata seni musik itu anak-anak tidak dimainkan secara serampangan, sembrono gitu ya, semau gue, enggak. Tapi ada irama, ada ritme yang perlu kita perhatikan. Dan coba kalian perhatikan, lagu-lagu itu tidak semua sama irama atau ritmenya. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, ada yang cepat banget gitu ya. Nah, itu penting untuk kita pahami dalam seni musik. Berikutnya adalah birama. Birama ini tidak sama dengan irama ya, meskipun mirip-mirip bunyinya, kurang huruf B aja kalau irama tadi. Nah, ini birama merupakan ketukan atau ayunan yang berulang-ulang datang secara teratur dalam waktu yang sama. Jadi dalam tempo yang sama dalam sebuah seni musik itu ada biramanya, ada ketukannya. Tak 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 atau gimana? Tak 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 tak. Nah, itu birama. Kita dalam satu pertunjukan, dalam satu lagu misalnya, itu ada birama-biramanya yang harus dijaga. Apalagi anak-anak kalau kalian misalnya dalam kegiatan seni vokal atau lomba paduan suara. Nah, itu sangat perlu diperhatikan biramanya, ketukannya. Kamu tidak bisa berlari sendiri nyanyi, kamu harus menyesuaikan dengan temanmu, dengan suara yang lain ya. Jadi birama itu yang membuat lagu itu menjadi tertata, tak 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 gitu. Enggak sembarangan gitu ya, tidak sembarangan. Unsur selanjutnya anak-anak adalah tangga nada. Nah, tangga nada ini sama dengan notasi ya. Jadi tangga nada atau struktur adalah urutan berbagai nada yang disusun membentuk tangga. Kalau kalian pernah diajari oleh guru vokal misalnya, itu ada susunan tangga begini, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau turun lagi, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu notasi. Dan itu yang membuat sebuah musik atau lagu itu menjadi indah. Kalian bayangkan kalau sebuah lagu itu tanpa tangga nada. Misalnya Pak Moses contohkan ampar-ampar pisang ya. Kalau datar nggak ada tangga nada tuh gini. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Kan gitu. Tapi dengan adanya notasi, dengan adanya tangga nada, lagu itu menjadi indah. Misalnya, ampar-ampar pisang, pisangku. Ah, itu ada naik turunnya tangga nada, dan itu membuat sebuah seni musik atau lagu itu menjadi indah. Ya, itu pentingnya tangga nada. Lalu unsur berikutnya adalah harmoni. Harmoni adalah paduan nada yang ketika dibunyikan secara bersama-sama menghasilkan bunyi yang indah, yang harmonis. Nah, ini. Jadi ada bunyi-bunyi nada itu misalnya dalam sebuah grup band anak-anak ya. Ada gitar, ada bass, ada drum, ada vokal. Nah, itu ketika dibunyikan secara bersama harmonis atau tidak. Jangan sampai ada yang paling menonjol sendiri. Misalnya gitarnya lebih keras,
drumnya digebukin semau dewe gitu, sesuka hati gitu. Itu menghasilkan bunyi yang tidak harmonis kalau ada yang lebih dominan daripada yang lain. Itu harmoni ya. Bagaimana menyusun macam-macam bunyi dibunyikan secara bersamaan tetapi menghasilkan bunyi yang harmoni. Nah itu. Kemudian ada tempo anak-anak. Ini unsur yang juga penting. Tempo itu adalah bagaimana kecepatan birama sebuah lagu itu dibawakan. Nah, ada yang dinyanyikan sangat cepat, ada yang lambat, ada yang sangat lambat. Nah, ini ada beberapa istilah ya kalau dalam tempo ini. Ada istilah presto. Kalau ada lagu yang tulisannya di atas liriknya itu presto, berarti lagu itu dinyanyikan sangat cepat. Sangat cepat. Ada allegro. Allegro itu cepat, ya, tidak yang sangat cepat, tapi ya cepat gitu. Ada vivace. Vivace itu kecepatan biasa, tapi dia tetap hidup, tetap punya kas dan daya tarik tersendiri gitu. Ada juga istilah moderato. Moderato itu sedang, jadi temponya sedang, anak-anak, kecepatannya sedang. Ada juga andante. Andante itu agak lambat. Agak lambat. Ada istilah juga adagio. Adagio itu lebih lambat lagi. Kemudian lento. Lento itu lambat. Dan yang terakhir adalah largo. Itu sangat lambat. Itu misalnya lagunya itu yang enak buat merem sambil kita bersantai itu misalnya tanah airku Indonesia. Nah itu kamu sambil geleng-geleng kepala gini tapi sambil merem gitu bisa tertidur pulas kita ya. Karena itu sangat lambat lagunya. Tapi jelas kosakata atau kalimat yang disampaikan yang dibunyikan itu jelas. Itu tempo ya anak-anak, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Lalu ada dinamika. Dinamika itu adalah berkaitan dengan kuat atau lemahnya penyajian bunyi dari suatu seni musik. Jadi ada memang lagu atau seni musik yang dibunyikan secara keras, kuat. Ada juga yang secara lembut. Nah, berkaitan dengan dinamika ini ada beberapa istilah juga. Ada fortissimo namanya. Fortissimo itu lagu yang dinyanyikan sangat keras, sangat keras. Lalu ada forte. Forte itu keras. Tidak yang keras banget, tidak yang sangat keras, tapi keras. Forte itu ya. Lalu ada mezzo forte. Itu agak keras. Agak keras dia. Kemudian ada namanya mezzo piano. Mezzo piano itu agak lembut. Tidak lembut banget, tapi agak lembut ya. Ada piano. Piano itu lembut. Ya. Piano itu dinyanyikan lembut. Makanya kalau kalian dengar lagu-lagu yang biasanya diiringi piano tunggal gitu, itu cenderung lagu-lagu yang lembut, ya. Dan pianissimo itu sangat lembut, sangat lembut. Ini biasanya tidak semua penyanyi memiliki keahlian dalam bidang ini. Meskipun mereka pandai bernyanyi, tapi belum tentu bisa menghasilkan suara yang sangat lembut, ya. Kemudian ada timbre, anak-anak. Timbre ini unsur yang terakhir yang penting dalam seni musik, yaitu adalah kualitas atau warna bunyi yang terdengar bermacam-macam. Nah ini tadi misalnya satu grup band ya, ada terdengar bermacam-macam. Nah warna suara yang dihasilkan ini itu kira-kira menghasilkan warna suara yang enak didengar atau tidak? Orang bisa membunyikan drum, bisa membunyikan bass, bisa membunyikan gitar, tapi ini sinkron tidak timbrenya, warna suaranya. Jangan sampai antara yang satu dengan yang lain suaranya itu kayak enggak match gitu, enggak saling mendukung warna suara yang keluar. Nah ini perlu disesuaikan anak-anak kalau kita ingin membentuk suatu grup musik misalnya. Warna suara yang dihasilkan supaya penonton atau orang yang melihat kita itu juga tidak merasa bising gitu dengar suara yang kita bunyikan. Nah, anak-anak, demikian materi yang bisa kita pelajari untuk hari ini mengenai seni musik
ya. Jadi seni musik itu sangat kaya. Sangat kaya apa yang terkandung di dalamnya. Kita tidak cukup hanya tahu seni musik itu, oh ada alat musik, ada suara, ada lagu, ada gitar, ada piano dan seterusnya. Tidak cukup seperti itu. Juga tidak cukup hanya sekedar bisa bernyanyi, bisa membunyikan suara tertentu. Tapi juga itu tadi seperti yang sudah kita dengarkan dalam materi hari ini, menguasai juga teknik-teknik, istilah-istilah yang dipakai dalam lagu-lagu yang kita bawakan. Kalau lagu dibawakan sangat lembut, itu apa istilahnya? Kalau dinyanyikan sangat keras, itu apa? Nah, ini yang biasanya membedakan antara penyanyi yang satu dengan yang lainnya. Karena mereka penguasaan terhadap teknik bernyanyi itu berbeda-beda kemampuannya, anak-anak. Tapi bagi kalian yang memang punya minat, punya ketertarikan untuk mendalami seni musik, mau sebagai penyanyi, sebagai pemain musik, dalami hal-hal seperti ini supaya karya-karya kalian kelak itu bisa menghasilkan karya yang berkualitas, anak-anak. Nah, demikian. Kalau ada hal yang masih membingungkan, ada penjelasan yang masih kurang bagi kalian, bisa langsung bertanya kepada Pak Moses ya, melalui kolom komen di Google Classroom, bisa juga via WhatsApp, WA secara langsung kepada Pak Moses ya. Nah, untuk latihan soal pada hari ini, tugas untuk anak-anak, silakan kalian membuka di Google Classroom, sudah Pak Moses posting di sana, dan manfaatkan semua daya kemampuanmu untuk mengerti, memahami dengan baik. Jangan hanya membaca dari buku paket yang kalian pegang. Jangan hanya berpatokan pada PowerPoint yang sudah Pak Moses sampaikan. Tapi masih banyak sumber lain yang bisa kalian gali. Dari Google, dari YouTube, dan juga mungkin buku-buku yang lain. Baik anak-anak, Pak Moses ucapkan terima kasih banyak atas kerja keras kalian, atas keseriusan kalian, atas waktu kalian yang sudah kalian curahkan sepenuhnya untuk mendengarkan kelas hari ini. Kalian hebat, kalian luar biasa, dan selalu Pak Moses ingatkan di setiap akhir jam pelajaran, belajar bukan hanya untuk mengejar nilai, mengejar angka, mendapatkan 90, 95, 100 dalam semua mata pelajaran itu gampang, mudah, asalkan kalian bekerja dengan keras, belajar dengan baik. Itu hanya bonus bagi anak-anak yang tekun dalam belajar ya. Yang paling penting adalah belajarlah untuk hidup, untuk masa depanmu, untuk dirimu yang akan datang menjadi orang yang lebih baik, lebih cerah, lebih bersinar ya. Tetap semangat, tetap sehat, jangan kendor dalam doa dan tindakan yang positif. Selamat pagi, sampai jumpa di kelas berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.